Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Ini di Stabilo karena baru. Seingat saya belum pernah saya bahas. Al-Anbiya ayat 1, 211. Dapat abang kakak? Buka dulu Al-Anbiya 21 ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Iqtaroba itu artinya dari kata-kata qoroba. Qaf, ro, ba. Semakin dekat. Dan kata-kata iqtaroba ini dikasih tambahan tak harfuz ziyadahnya untuk menunjukkan keadaannya tuh ndak boleh santai gitu. Harus bersegera. Iqtaroba linnasi hisabuhum. Sudah semakin dekat loh, gitu. Sama kayak hari ini nih, Arafah kan, insyaallah. Puasa bang kakak? Insyaallah ya, puasa ya, bismillah. Udah buka? Nanti azan zuhur dengan azan maghrib tuh mirip suaranya tuh. Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatim mu'ridun. Ada kata-kata wahum fi ghaflatin. Ini kita semua, saya, abang, kakak, mungkin kalau saya nengok diri saya, oh iya, 24 jam Allah kasih waktu. Coba lihat berapa banyak waktu kita yang kita pakai untuk, ya tentu kalau komparasi dengan malaikat ya jauh lah ya. Tadi kan dibacakan tuh ayatnya, malaikat tuh tidak pernah absen, tidak pernah berhenti bertasbih menyebut nama Allah terus menerus, continue. Sedangkan kita lalai. Ini lagi viral hari pertama di neraka cek gitu ya. Walaupun dibikin pakai AI, semua orang mengomentari dan menasihati, ya Ayaman rasa Ayaman tidak perlu lagi nyampaikan, ya jelas itu istihza gitu ya, merendahkan, melecehkan. Neraka itu sesuatu yang tidak boleh jadi main-main. Tapi memang mungkin orang lagi perlu cari konten gitu ya. Jadi AI teknologi itu kan robot, lalu dibikin pakai ilustrasi seolah-olah lagi di neraka gitu. Haula wala quwata illa billah. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Abang kakak, yang paling enak tuh nilai orang lain. Apa yang paling enak? Nebak-nebak, ngira-ngira, nyangka-nyangka. Kau enggak tahu orang lain itu, benar-benar enggak tahu. Kita tidak pernah tahu mengapa orang lain tuh ngapain sebenarnya, apa amalannya, apa yang dia sembunyikan. Kalau hanya nebak-nebak dan ngira-ngira tentang apa yang sudah dia lakukan, kau pasti salah. Kan kita ini sawang sinawang, kita kira senang ternyata susah, kita kira susah ternyata benar. Kita kira senang ternyata susah. Kita kira susah ternyata benar gitu. Maka kalau abang kakak hari ini masuk di zona nebak-nebak, nengok-nengok, kayaknya kita udah best. Maka tadi pas saya baca ayatnya iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, sudahlah lengah berpaling pula dari Allah. Coba diulang. Sudahlah lengah berpaling pula dari Allah. Saya hormat, respect
luar biasa. Sama kawan-kawan yang jualan UMKM, usaha miliaran, kecil pun miliaran, jualan di pinggir jalan. Hormat betul saya, ndak ngemis-ngemis, ndak minta duit. Tapi sedih rasanya nengok kawan-kawan tuh udahlah jualannya tuh ngepas-ngepas, omsetnya kan ndak mungkin langsung jualan langsung 1 triliun tuh. Seberapalah jualan di pinggir jalan, jualan es ke, jualan apa ke, berapa omsetnya gitu ya. Oke, 100 juta misalnya gitu, sekali jualan ya. Amin, Allahumma amin. Ini kan husnuzon kan. Terus ndak sholat tuh gimana gitu. Dan rata-rata orang di negeri kita nih tahu kok sholat tuh wajib gitu. Cuma takasulan, malas, dengan alasan baju kotor lah, ndak sempat lah, lagi ada pelanggan lah. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Udah makin dekat abang kakak, makin dekat dengan hisab, makin dekat dengan pertanggungjawaban. Semua apapun yang Allah titipkan itu akan kita pertanggungjawabkan. Wahum fi ghaflatim mu'ridun. Sedangkan mereka dalam keadaan berpaling, dalam keadaan lengah dan juga lalai. Bagaimana iblis ganggu kita bang kakak? Gampang. Iblis bukan bilang jangan. Apa kata iblis? Nanti. Hisabnya makin dekat, sudah waktunya semakin taat. Apa? Hisabnya semakin dekat, hisabnya semakin dekat, nah, dah jadi status. Foto dari karpet situ naik status. Kan fotonya dari karpet terus kan? Angle-nya semua situ aja, soalnya enggak bisa tempat lain lah. Ayo, jadikan status. Hisabnya semakin dekat. Sudah waktunya semakin taat. Jangan buang-buang waktu sama apa kata orang. Apa? Ada orang ya, dia nih kalau kita baik enggak pernah dianggap. Giliran jahat itu yang diingat-ingatnya. Dah, hisabnya udah semakin dekat. Sudah waktunya semakin taat. Jadi istri kena hisab, jadi suami kena hisab, jadi ayah kena hisab, jadi datuk kena hisab, jadi kakek kena hisab. Jadi nekwan kena hisab, nenek-nenek muda kena hisab, nenek-nenek tua kena hisab gak? Pimpinan pondok kena hisab. Ya kan, jadi santri kena hisab. Ayo, hisabnya semakin dekat. Sudah waktunya semakin taat. Kita disuruh jaga semua bang kakak. Jaga harta, jaga badan, jangan kena zina. Yang tidak kena hisab jadi siapa kiai? Ya jadi malaikat kali. Tapi malaikat pun ada hisabnya juga. Tapi mereka tidak punya nafsu, aman mereka. Kita ini yang diminta pertanggungjawaban. Semua yang Allah titipkan. Harta kena tanya. Jadi pejabat, apalagi untung nih masih ada akhirat. Itulah yang bikin kita tuh agak ngelus dada sedikit. Enggak aja lah, malas saya ngomongnya. Hisabnya semakin dekat,
sudah waktunya semakin taat. Untuk apa puasa Arafah ini? Ya berbagai macam niat orang. Rasulullah ngasih motivasi. Apa motivasi dari Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kata Ayahman. Kata Rasulullah, puasa Arafah ini puasanya sehari, tapi menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Beriman kita? Yes, beriman. Nanti jangan saling sindir, jangan saling nyinyir. Apa puasa-puasa cari pahala? Ya namanya orang baru mulai, biarkanlah dulu. Kau nih macam baru lahir langsung soleh ya. Beda level. Oh, kau memang udah di Sidratul Muntaha levelnya. Apa? Dia tuh lahir tuh langsung Sidratul Muntaha, langsung Qalbun Salim. Ya orang baru belajar. Baru 0 sampai 6, ya pelan-pelan lah. Ini motivasi dikasih Rasulullah, disampaikan, hadisnya sahih, benar. Tahu kita banyak dosa. Ada yang punya dosa enggak di sini? Berapa orang? Selain saya. Oh banyak. Pengen enggak dosanya diampunkan oleh Allah? Nah, tapi kita tambah doanya, ya Allah, semoga dengan wasilah Engkau kasih saya ampunan. Selesai semua urusan. Kan kalau udah dapat ampunan Allah, beres semua. Kayak abang kakak punya kartu kalau dulu main-main, pernah ada yang pernah ke dunia Dufan gitu-gitu tuh. Ada namanya kartu terusan. Beli, bayar lebih memang. Terus pakai kartu terusan. Nanti abang kakak bisa main semua wahana. Ada yang masih ingat dulu kecil? Ya kan? Kan kalau beli biasa misalnya 35.000. Pak, ini ada paket tiket terusan Pak, Bapak bisa main semua permainan. Berapa harganya? 250.000. Seharian? Iya Pak, sepuasnya main mana aja bisa Pak, semua jenis permainan. Oh boleh, bayar 200. Dari 35.000 bayar 250.000. Nggak pakai antri, betul Komuas. VIP, main di mana aja langsung masuk. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan kepada hambanya, itu benar-benar dikasih ampunan abang kakak. Kalau sudah dapat ampunan, kira-kira selesai tidak semuanya? Selesai. Tapi untuk dapatkan ampunan itu tangganya panjang. Tidak bisa tiba-tiba langsung ujuk-ujuk gitu. Ya tidak tahu kita gimana cara Allah ngampunkan dosa. Ada tidak yang diampunkan dosa lewat ujian? Ada. Ada yang diampunkan lewat penyakit? Ada juga. Ada enggak yang diampunkan, mohon maaf gitu, lewat fitnah atau mungkin sampai sakit yang parah gitu. Husnuzon kita sama Allah, itu cara Allah untuk ngapuskan dosa-dosa kita gitu. Nah, ampunan Allah abang kakak nih dijanjikan hari ini salah satunya. Ayaman, saya punya dosa yang banyak sekali. Saking banyaknya saya tidak tahu dan tidak terhitung sudah. Minta sama Allah, ya Allah, di hari Arafah ini orang-orang wukuf di Padang Arafah, saya baru bisa puasa di sini di Indonesia, ya Allah. Semoga puasa saya berkualitas, ya Allah. Jadikan puasa kami berkualitas, ya Allah, hari ini, sehingga kami benar-benar dapat ampunan 1 tahun yang lalu. Kemudian di masa akan datang ada ampunan lagi. Ayaman habis bikin diampunkan terus bikin dosa lagi. Itulah manusia. Kita bertransaksi sama Allah yang Maha Rahim. Kalau Allah tuh mau bantai kita bang kakak, walah.
Kau nih kata kemarin baru minta ampun, bikin dosa gitu, tampar langsung pak, sekali tampar mati. Ya mati semua lah kita. Banyak bacot kau pak katanya. Ya kan, TBC terlalu banyak cincong. Maka kita minta sama Allah supaya puasa hari ini jadi puasa yang berkualitas. Saum kita hari ini saum yang baik, dapat ampunan Allah, dapat ridho Allah, ya kan? Tidak ada urusan kita sama manusia, tidak minta puji-puji makhluk, ya kan? Puasanya betul-betul berkualitas. Nah, bisa ngapa nanti sore? Oh, saya nyiapkan air minum, saya nyiapkan makan. Jangan pura-pura bodoh. Belagak belahau dia. Oh, ada buka puasa sore nanti. Apa? Ikut, terlibat. Oh, ayaman saya belum punya duitnya. Boleh enggak bantu-bantu nguras bak misalnya gitu. Ada nguras bak. Enggak ada hubungannya sama buka puasa. Enggak apa. Bismillah ya, semoga Allah mudahkan. Nah, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, telah dekat, semakin dekat masa perhitungan amal atau masa-masa kita tuh akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang apa yang sudah kita lakukan, umur, ya, waktu, harta dapat dari mana, dibelanjakan kemana. Memang hidup kita nih, ya sinilah salah satu penentunya Bang Aka. Karena dua destinasi, dua stasiun selanjutnya ini akan sangat ditentukan di hari ini. Hidup di dunia ini. Dia pendek tapi panjang. Apa? Pendek tapi panjang. Paham enggak, Zul? Enggak paham. Dunia ini pendek aja. Paling cuma 63 tahun atau 70 tahun. Kalau harinya cuma 7, Ahad sampai Senin. Ahad sampai Senin. Ahad sampai apa? Ahad sampai apa? Ahad sampai Sabtu ya? Cuma segitu aja. Berulang-ulang lagi. Besok senang, sakit, senang lagi, dapat duit, tak berduit, dapat duit, tak berduit, tak berduit, tak berduit, tak berduit, tak berduit, dapat duit, tak duit lagi gitu ya. Gitu-gitu aja siklusnya. Tapi pasca dunia ini, panjang. Alam barzah panjang enggak? Alam akhirat, Ustaz suami saya gini-gini, Ustaz suami saya tuh gini-gini. Kau masih percaya akhirat kan? Dia kan akan dapat pertanggungjawabannya. Makanya kau jahat aku baik, kau baik aku baik, kau jahat aku tetap baik. Biarkan aja mulut dia. Kan kita tidak kena hisap apa yang orang lain lakukan kepada kita. Kau nih gini-gini ya, kau nih gini-gini ya, kau lah apa? Kati jadi pendek tapi panjang. Apa? Beda sama sudah tapi belum ya, beda itu. Yang ngomong sudah tapi belum tuh beda. Ini pendek tapi panjang. Coba diulang. Gimana tuh Pak Rudi? Pendek tapi panjang.
pendek waktunya, panjang pertanggungjawabannya. Apa pendek tapi panjang tuh? Inilah enaknya SMK nih, duduk di sini nih. Saya di sini ini bukan ngajar. Jadi kalau ada orang bilang saya di sini ngajar, salah. Saya justru duduk di sini tuh belajar. Meja paling bagus untuk saya download ilmu tuh ya di sini. Abang kakak nih, bukan abang kakak yang perlu SMK, saya yang perlu SMK. Kalau saya tidak duduk di meja ini, tidak buka-buka Quran, tidak dapat ilmu. Saya bisa tidur kok habis ini kok. Saya bisa tidur apa? Tapi saya tidak mau, bodoh bala lah. Waktu premium habis subuh, MSQ apa? Masjid tempatnya, subuh waktunya, Quran kontennya. SMK ini belum lama abang kakak, baru 2012. Baru berapa? Baru 2012 kan, baru berapa bulan tuh? 2012. Langsung 2025 dah lompat. Ya bang? Pendek. Apa tadi? Waktunya, panjang pertanggungjawabannya. Panjang hisapnya abang kakak. Lukman, kau ngapa di dunia? Kau pakai untuk apa waktumu? Kau dulu ngomong ya tanggal 29 bulan 2 2012. Udah. Kau 2012. Kau dulu ngomong ini Lukman, tanggal sekian, waktunya sekian, jamnya sekian, kau pernah melakukan ini. Masya Allah. Di doa puasa Arafah tuh kan setahun yang lalu dengan setahun akan datang. Sedangkan dosanya kenanya 2010. Zaman-zaman saya ngelalaikan sholat tuh. 2011 zaman-zaman saya nganggap yang penting sholat. Bukan sholat itu penting, yang penting sholat. Saya enggak tahu kalau abang-abang kan mungkin 2010-2011 lagi soleh-solehnya kan. Betul enggak? Lagi digontor. Orang cium tangan bolak-balik kok. Limadha ya akhi. Soleh banget ustadznya tuh. Ana insan khair ustadz, la madza-madza kok didoroba. Ngolah. Enggak paham ya? Insan khair, orang baik. Itu bahasa salah. Saya 2010-2011 tuh cuman nih dosa-dosa yang lalu. Tapi saya yakin, husnuzon, percaya Allah Maha Pengampun. Maka saya minta ampunan Allah. Kapan? Menjelang tahajud, menjelang azan subuh. Duduk di atas sejadah, ampunkan saya ya Allah. Saya tahu saya ini hina, kecil, ada apa-apanya ya Allah. Keluar lawi are nothing, Allah is everything. Itu bahasa Arabnya la haula wala quwata illa billah. Ketemulah 2L, lakukan lupakan, ya. Dipakainya salah pula. Bang, ngapa bang ndak bayar utang? Ayaman yang suruh lakukan lupakan. Saya ngutang habis saya lupakan. Ndak gitu juga, pintar. Coba bilang. Bukan di situ nempatkannya. Kan udah dengar SMK. Ini yang satu dengar SMK, yang minjamkan duit dengar SMK, yang minjam duit dengar SMK juga. Kau kok tidak bayar-bayar utang aku? Aku ini dengar Ayaman. Loh, aku juga dengar Ayaman. Yang mana kau pakai? Ayaman bilang lakukan lupakan. Aku pinjam, habis itu aku lupakan. Tidak gitu juga, betua. Tidak gitu. Bukan itu lakukan lupakan tuh. Nah, tapi bagian imaroh, website, dokumentasi, sekpim, tidak boleh lakukan lupakan. Mana tamu-tamu yang datang ke Munzalan? Lakukan lupakan Ayaman. Ketok pala kau. Nah, gitu bahasanya. Apa? Siapa-siapa aja tamu yang udah datang? Apa aja kegiatan dari ini? Mana-mana foto-fotonya kegiatannya?
Mana dokumentasinya? Mana yang kemarin ke lapas perempuan? Mana yang bikin MOU sama rumah sehat? Mana yang kemarin silaturahim dengan IBC? Masukkan semua dalam berita, ceritakan. Jangan sampai nanti kita mati, anak-anak kita bilang, oh kami tidak tahu Munzalan ini apa. Kalau dia datang ke sini cuma nengok masjid, ya dia cuma nengok bangunan. Karena kita tidak fokus sama gedung dan beton dan besi. Kita fokus pada fungsi dan kontribusi. Clear kira-kira? Mana tempat yang sedang kita bangun? Mana lokasi-lokasinya kawasan wakaf produktif? Mana BAS? Aset-aset masjid? Dokumentasikan semuanya detail. Ini sertifikatnya, ini akad ikrar wakafnya, ini lembaganya, ini nomor serinya. Baitul Mal mana? Raihan kita, berapa yang sudah distribusi, berapa orang terima manfaat, berapa terdokumentasi dengan detail. Lakukan lupakan, bukan di situ tempatnya. Ini pertanggungjawaban. Walaupun kita tahu catatan kita terbatas. Jadi apa saja ya yang harus dilakukan, lupakan kebaikanmu kepada orang lain. Kau pernah berbuat baik sama orang lain, amalan personal. Dan tidak usah diingat-ingat, tidak usah diungkit-ungkit. Udahlah dikit diungkit-ungkit. Coba bilang. Minta sama Allah supaya bisa ngasih banyak, badai banyak, diam-diam ikhlas. Dah. Itu karena iktaroba linnasi. Yuk, pendek waktunya, panjang pertanggungjawabannya. Jadi kalau abang kakak pernah nolong orang, pernah berbuat baik, pernah bersedekah, pernah ngasih hadiah, cepat-cepat lupakan hadiah itu. Bisa? Insya Allah ya. Tapi kalau Baitul Mal, tidak boleh. Bapak Ibu semuanya, kami terima donasi sekian, sudah kami lupakan semuanya. Tidak ada kwitansinya, tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Wah, Dam. Itu nanti kayak tutorial yang masuk neraka tuh, Dam. Nauzubillahi min dzalik. Ada detail abang kakak di sini. Abang kakak infaknya berapa ya? Jam berapa masuknya? Ada kan, Dam? Catatannya lewat rekening mana? Dapat catatannya, ada semua Bang Kakak. Alhamdulillah, lembaga kita sudah lembaga amil zakat nasional dengan izin Allah. Satu-satunya dengan izin Allah berbasis masjid. Kemarin sudah kita laporkan ke KAP juga, kantor akuntan publik, yang levelnya level Jakarta, level nasional, AR Utomo akuntan publiknya dengan izin Allah, ya kan? Lembaga amil zakatnya di Pontianak pusatnya. Tapi kita tidak pakai lembaga amil zakat daerah, kita pakai KAP nasional yang juga mengaudit Basnas ya. Jadi AR Utomo ini abang kakak adalah lembaga amil zakat yang mengaudit Basnas juga, Basnas RI. Jadi Munzalan alhamdulillah dengan izin Allah pakai auditornya sekelas itu. Alhamdulillah keluar WTP, wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah. Itu bentuk kita serius. Kita urus ini profesional. Berusaha. Yang GIB di daerah-daerah, ya kan? Kita laporkan. Detail kita laporkan. Ada semuanya. Setiap orang ada bagiannya. Yang website ngurus website, yang imaroh ngurus imaroh, riayah. Tiap hari ngomongnya, mana mobil, berapa yang dirawat, mana yang masuk bengkel, mana yang lagi diservis, mana yang ready. Ini bocor, ini. Wah, betulkan cepat, gerak. Semua bergerak. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita. Untuk apa kita lakukan ini? Dapat ridho Allah. Untuk apa kita lakukan ini? Ambil bekal untuk menghadap Allah. Kenapa Yaman? Pendek waktunya, panjang pertanggungjawabannya. Di alam barzah ada hisabnya,
di akhirat ada hisabnya, betul nggak? Kalau kita fokus pada iktarobalin nasi hisabuhum, kira-kira Bang Kakak, masih sempat ke kita mikirkan orang lain? Kau nih harusnya gini, kau tuh begitu, kau, sempat tak? Kalau menurut saya ya, kalau memang fokus kita pada pendek waktunya, panjang pertanggungjawabannya, iktarobalin nasi hisabuhum mahum fi ghaflatin mu'ridun. Ini rasa-rasanya Bang Kakak, tak sempat kita kau. Sempat tak? Sempat tak? Nggak usah jauh-jauh. Adam mikirkan istrinya, Abbas mikirkan istrinya, atau Dodi mikirkan istrinya, sempat tak kira-kira? Orang mikirkan diri sendiri ya. Beban itu. Saya kalau duduk di sejadah Bang Kakak, lagi duduk sendiri misalnya gitu tuh, nunduk gitu tuh, ngebayangkan kayak gimana hisab. Orang kemarin kita dengar apa? KAP itu nanya, mana kwitansinya? Kan budak-budak nih. Berapa lama kita sakit perut? Hah? Lebih lah sebulan. Persiapan itunya tuh, kena tanya-tanya tuh, kwitansi ini, kok ndak balance ini. Mantap ndak? Datang lagi Ustadz Anwar, pakai baju hitam. Dah, tegang semua. Itu baru akuntan publik dan itu sama-sama manusia. Cuma baca Excel. Nanti akuntannya nih, yang dalam kubur nih. Ya Allah, Rabbi. Makanya untung ada akhirat tuh. Kadang-kadang hiburannya tuh itulah dia. Nengok orang ya jahat. Nengok orang ngambil tambang, ngambil minyak bumi, ngambil zolimi warga, zolimi orang-orang kecil ya, tidak didengar, tidak kedengaran suara orang kecil tuh. Orang kecil tak berduit, miskin, ngomong benar tuh kayak kentut. Coba bilang. Orang kecil, miskin, ya kan? Ngomong benar kayak kentut, angin lalu ya. Tapi kalau orang kaya, pejabat, katanya punya nama, besar, naik mobil bagus dan segala macam, kentut jejak mutiara hikmah. Apa? Kentutnya saja jadi mutiara hikmah. Maka iktarobalin nasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Satu ayat aja hari ini. Semoga kita semakin sibuk dengan aib kita sendiri. Ada hadis apa pepatah Arab, tuba liman syagolahu aibuhu an uyubin nas. Itu apa? Hadis ya. Beda ya yang makbul dengan yang mumtaz tuh ya. Kalau saya kan makbul lulus gontor, beliau kan mumtaz gitu. Kalau yang satu lagi apa kemarin saya bilang? Jayyid mumtaz ya. Di atasnya mumtaz lagi tuh. Ulang ya, semoga kita semakin sibuk dengan aib-aib kita sendiri. Tuba, amat sangat beruntung sekali. Liman, kepada siapa saja kata Allah. Syagolahu aibuhu an uyubin nas. Semoga dengan hisab ini ya Bang Kakak membuat kita semakin semangat gitu. Banyak orang yang beramal soleh dengan sangat baik ya, beramal soleh dengan sangat bagus, tapi dia tidak pernah merasa amal solehnya itu amal soleh yang terbaik. Allah bersihkan hatinya. Sebaliknya Bang Kakak, ada orang amal soleh itu receh banget, seuprit-uprit duitnya tak seberapa Bang Kakak, tapi ngumbar-ngumbarnya, ngomongnya, besar omongnya, banyak bacotnya.
Allah pertontonkan semua loh. Begitu juga sebaliknya. Berapa banyak orang-orang yang amat sangat ya bermanfaat hidupnya, berkontribusi besar untuk umat, berkontribusi besar untuk kemaslahatan dakwah. Banyak sekali yang dia lakukan abang kakak. Tapi kita tak pernah ngelihat dan mendengar dia mengungkit-ungkit atau menceritakan tentang apa yang sudah dia lakukan. Akhirnya kita jadi salah sangka sama dia abang kakak. Kita nganggap dia ini bukan siapa-siapa dan tak ngapa-ngapa. Saya pernah di fase itu abang kakak, ketemu sama kiai, ustadz, penampilannya amat sangat sederhana. Saya terus terang belum mampu niru beliau, kalah jauh gitu. Ketika saya tanya kiai, kenapa buka pondok di dalam hutan? Di sini tidak ada sinyal kiai. Lupa saya nama pondoknya apa Wan? Yang di dalam hutan yang kiainya dagang jualan dulu yang kita masuk masa-masa Covid dulu tuh. Terus kiainya kan sambil jualan, sambil ngajar juga sambil dia bilang ini anak-anak di pedalaman ini umatnya Rasulullah. Saya dititipkan Allah sedikit ilmu. Nah, anak-anak ini saya bukakan sekolah gratis kata beliau supaya mengenal Allah dan Rasulnya. Kalau nanti anak-anak ini tidak kenal sama Allah dan Rasulnya, saya mau jawab apa di hadapan Allah? Itu lepas rasanya tulang saya. Banyak loh orang-orang yang tidak terkenal sama sekali abang kakak. Kalau kita tidak paham, kita tidak ngerti, kita kan akan nilai dia sembarangan. Saya makanya pun belajar ya abang kakak ya, untuk tidak mudah-mudah cepat-cepat menilai orang hanya melihat casing luarnya. Kita tidak tahu kok, orang baru kenal sehari 2 hari. Cobalah turunlah ke lapangan, ketemu sama kiai-kiai di pedalaman tuh. Sedih-sedih ceritanya. Tirakat, puasa Daud belasan tahun. Pergi ke pasar Pelamboyan, ngambil sayur, di tong sampah, balik dicuci. Ya dia tidak ngerti internet marketing, dia tidak ngerti apa-apa. Dia bukan mau buka pondok, tidak ada niatnya buka pondok. Dia hanya ngajar alif bata aja di kampungnya. Tapi orang tiba-tiba datang buang anak. Datang lagi buang anak. Habis itu jadilah pondok. Dengan teras rumahnya itulah dia cukup-cukupkan cari kayu, cari papan, dibikinkan untuk nampung anak-anak tidur di teras. Dia sama istrinya di dalam. Kadang harus pisah ya kan, temankan anak-anak. Dikelilingin pakai garam supaya tidak kena ada ular masuk. Itu cerita nyata. Saya kan turun ketemu. Terus tiba-tiba begitu udah jadi lumayan ramai orang situ, dan itu enggak pernah orang mau tahu ya itu tuh dia buang, orang tuh buang anak ke apa, terus tiba-tiba cemooh lagi. Ustadz macam apa tuh? Enggak ngerti Quran, enggak ngerti ini, enggak ngerti itu, kok bikin-bikin pondok gini-gini. Mana sanatnya? Saya kalau boleh bawa sinso ya, ketemu orang gitu tuh potong langsung, gitu, bacot kau gitu. Tapi tidak boleh. Jadi nahan. Belum lama Ayaman ini baru 14 tahun kok. Keliling-keliling pondok tuh baru 14 tahun. Ketemu yang di Sulawesi beda gitu ceritanya. Pergi ke pedalaman Sumatera beda gitu ceritanya. Kalimantan nih udahlah. Ya Allah, ada yang kayak gitu Ayaman. Banyak betuah. Banyak. Main-mainlah sini. Ayaman tunjukkan pondok-pondok yang kayak gitu tuh. Orang kiai punya santri 300, 400, semuanya gratis. Hah? 470 yang Ustadz Muin. 470 gratis abang kakak. Hitung seorang lah. Kau yang pandai manajemen, hitung 470. Sekali makan 5.000. 3 kali makan. Nggak usah besar-besar. Jebol kalkulatornya. Nah, hitunglah yang pandai-pandai manajemen. Hitung. 470 anak kali 5.000. Sekali makan 5.000, 3 kali makan
15.000. Hitung. Berapa? Mana dokter matematika? 7 juta satu hari. Anak-anak itu hidupnya satu hari kan? Berapa lama dia hidup? Pondok itu umurnya lebih dari 20 tahun sudah. Ustadz Mu'id itu survei langsung. Kalau anak miskin boleh masuk pondoknya. Kalau pondok dilihat rumahnya kaya, anaknya kaya, disuruh masuk ke pondok yang lain. Nggak mampu mengakak otak gitu, nggak sampai. Saya makanya kalau ketemu sama kiai-kiai di pedalaman tuh, rasa kecil dan hina sekali rasanya. Belum lagi ketemu kayak Ustadz Henry kemarin tuh, tunanetra, turun naik bis, berdiri abang kakak, nyari orang tunanetra yang mau diajak beriman sama Allah, pakai duit seorang. Saya kenal Ustadz Henry dari 2014 dengan izin Allah, nggak pernah dia minjam duit saya. Nggak pernah dia bilang, Ustadz saya nak melahirkan, istri saya mau melahirkan, tolong dong pinjam duit Ustadz, Baitul Mal. Nggak pernah. Saya tahu dia tuh perlu duit, tapi tak pernah nak minjam duit. Mental-mental begitu tuh yang saya tuh rasa mereka lebih hebat dakwahnya, aku tak ada apa-apanya, masa aku mau ngeluh? Paham abang kakak? Nyambung kira-kira? Maka abang kakak, kalau kita belum bisa jadi seperti mereka, ambil bagian, dukung mereka, support. Nah ini kenapa kita bikin program kurban double pahala itu. Kiai-kiai itu mau makan daging, cuma tak mau minta-minta. Banyak kiai-kiai yang kayak gitu tuh, banyak awan. Di pedalaman tuh, tak pernah makan daging, tak mau minta juga. Saya bilang hebat kiai ini. Kalau dikasih kami terima, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah pondok-pondok begitu yang saya bilang tuh Masya Allah. Ya mereka hebat-hebat loh dakwahnya Bang Aka, luar biasa. Masa kita ngeluh-ngeluh, malu lah. Ya, maka saya sering tegur kan. Adalah TBC, tak usah banyak cincong. Gerak kita gerak, beramal soleh semampu kita. Oke, sip Abang Aka. Pendek tapi panjang. Satu ayat. Berapa jam nih? Ayo, hisabnya semakin dekat, sudah waktunya semakin taat. Coba diulang. Hisabnya semakin dekat, sudah waktunya semakin taat. Yuk abang kakak, kita sampai siang ini masih ada satu lagi kesempatan. Kurangnya untuk nutupkan sapi keberapa nih? Sapi terakhir ya, hari ini insya Allah ada 22,5 juta. Nanti kakak-kakak tunggu, Ustaz Adam lagi siapkan kita patungan. Ada 10.000 boleh, 20.000 boleh. Apa? US dollar. Nah. Ya, cuma 22. Sisanya nih sapi terakhir insya Allah. Sampai zuhur lah maksimal ya, 22,5 juta. Abang kakak ada 50.000, ada 10.000, ayo patungan. Kita lengkapkan, kita jadikan satu sapi besar. Insya Allah sapinya kita pilih yang bagus, yang sehat. Nah dagingnya kita bagikan kepada santri, penghafal Quran, anak-anak yatim di pondok-pondok yang seperti tadi tuh. Insya Allah sampai zuhur nanti 22,5 juta ya. Selesai insya Allah ya. Ini total semua udah berapa Dam? Per hari ini ya. Skor sementara. Mau kurban ayaman, oke nanti cari rekeningnya di Munzalan ya. Nomor rekeningnya mana ayaman? Nah, siapa yang nonton TikTok jawab situ nomor rekeningnya. Tengok di YouTube juga ada Bang Kakak. Mana YouTube tolong tampilkan. Nah, itu nomor rekeningnya tuh. 6 Bank Muamalat. Ayo catat. 6210 0650 31. Saya ulang ya. 6210 0650 31. Ayo patungan abang kakak. Enggak apa-apa. 1.000 2.000 boleh. Rekeningnya rekening Bank Muamalat. Bank Muamalat. Bukan BSI.
6210 065031. Rekening Bank Muamalat, bukan BSI. Yang kurban ini Bank Muamalat. Ya, mau ayaman? Oke, siap. Dah, selesai nih, Dam. Wah, sebentar ya. Allah Maha Kaya. Orang baik masih banyak. Pasti ada yang mau ikut. Nah, lewat nih kayaknya 22 juta nih. Tambah kambing. Lewat ayaman gimana? Kita belikan kambing. Satu pondok satu kambing. Satu pondok satu kambing. Itulah kurban double pahala tuh. Mau ikut ayo. Nggak mau ikut nggak apa-apa. Nggak dipaksa. Hisapnya semakin dekat. Sudah waktunya semakin taat. Ayaman saya belum ada uangnya. Boleh nggak bantu share aja? Share. Bagikan. 6210 065031. Dah. Selesai. Nanti daging-daging kurbannya abang kakak dimakan sama santri yang hafalkan Quran, dimakan sama kiai-kiai yang ngajar di pedalaman, ustadz-ustadz yang selama ini tidak nampak di sosial media, orang-orang yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di langitnya Allah. Itulah yang akan makan daging. Yang mereka semuanya itu tak pernah minta-minta, tidak pernah bikin ngemis-ngemis. Ayo abang kakak tolong dong giftnya ya, tolong dong bantu pondok kami. Tidak pernah. Mereka tak pernah bikin proposal. Kita udah data, udah survei. Pondok-pondok begini yang akan kita support insya Allah. Oke abang kakak, semangat ya. Semangat, ayo. Hisapnya semakin dekat, sudah waktunya semakin taat. Hisapnya semakin dekat, sudah waktunya semakin taat. Nomor rekeningnya tadi berapa ya man? 6210. Ya kan? Mana tadi tuh? 065031. Ya, Muamalat, Bank Muamalat. Oke. Komentar juga di TikTok ya. Di TikTok nih banyak nanya, di Facebook ini nanya juga. Ayo, ada yang di Facebook, ada yang di TikTok. Tolong admin jawab semuanya ya. Dah. Oke, abang kakak, semangat. Semoga Allah mudahkan puasanya, kurbannya. Besok insya Allah kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina. Doakan ayah, orang tua kita, ibu kita, mama kita semuanya ya yang sedang sakit semoga sehat. Abang-abang, kakak-kakak semuanya semoga dimuliakan Allah, diangkat derajatnya sama Allah. Kita patungan ramai-ramai, kita doa sama-sama, kita langitkan doa. Semoga ini jadi salah satu bulan Zulhijjah terbaik yang Allah kasih. Karena kita tidak lama lagi berpisah dengan 10 hari yang terbaik ini. Ada 10 hari terakhir di Ramadan, ada 10 hari pertama walayalin asyar yang Allah sebut tuh di bulan Zulhijjah. Semoga Zulhijjah ini kita ikut dapat yang terbaik dari Allah, dapat ampunan insyaallah. Jazakumullah khair abang kakak yang sudah ikut. Mau konfirmasi boleh, tidak pun tak ada masalah, ada CCTV yang mencatat. Ya. Oh, saya 20 Ustaz, boleh. 50.000, mantap nih. Insya Allah nenek jadi penghuni surga insya Allah ya. Nenek jadi penghuni surga, satu surga sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dapat ampunan Allah insya Allah ya. Makasih banyak abang kakak, orang-orang baik semuanya yang ada menonton ini. Jazakumullah khair. Kalau ada kata-kata, bukan kalau ada, pasti ada kata-kata Ayaman yang tidak benar. Ada kata-kata Ayaman yang salah. Ada kata-kata Ayaman yang Ayaman minta maaf ya. Tidak ada bermaksud untuk benci, marah, tidak ada sama sekali. Ayaman beginilah orang ya, dengan segala kekurangannya, dengan segala aib-aibnya. Tolong dibukakan pintu maaf. Semoga Zulhijjah ini kita semuanya dapat pahala Arafah. Insya Allah ya. Dapat juga, mudah-mudahan tahun depan bisa haji insya Allah ya, di Arafah dengan cara-cara terbaik. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak abang kakak, sehat-sehat terus semuanya. Barakallahu fikum, barakallahu fi umrik ya. Barakallahu fi umrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya ya, doakan istri saya Bunda Uung, anak-anak saya, mama saya, ibu saya, kami sekeluarga besar Aceh sampai Papua, semuanya dalam lindungan dan kasih sayang Allah.
Ya, terima kasih banyak abang kakak. Semangat terus. Sampai jumpa di Baitullah.